Akhirnya saya terpapar, dan karena tidak ada proses pencerahan, pada saat itu saya meyakini itu sebuah kebenaran ya. Kalau kita melihat banyak ritual-ritual yang di sana ini kan agak aneh karena memang ya mereka didik menjadi seorang negarawan, sholat pakai jas, pakai dasi. Ini hanya pakem Hmm. kelasnya. Mereka menyembunyikan jadi diri seolah-olah toleran, padahal di belakangnya ada sebuah ideologi yang sangat berbahaya yang akan ya bisa memecah belah persatuan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kanal Ruang Sujud. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang insya Allah sangat kompeten dalam bidangnya. Dan pada pagi hari ini juga kita akan membahas tentang sebuah tema yang sangat menarik dan juga masih cukup hangat, yakni tentang kaitan NII kemudian Az-Zaitun, di mana Pondok Pesantren Az-Zaitun dalam beberapa waktu ke belakang telah menghadirkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Oke, sebelum kita mulai mungkin saya ingin menyapa terlebih dahulu Bang Ken Setiawan. Apa kabar Bang Ken Setiawan? Kabar baik, Mas Wah, Robi. sepertinya sangat sibuk sekali ini keliling Indonesia. Enggak lah, kita santai aja. Ini Kita sedang di Palembang ya, sedang di Palembang. baru pulang dari Sumatera Barat kemarin. Oh iya iya. Ya, di tengah kesibukannya, alhamdulillah beliau bersedia untuk berbagi dengan kita. Dan mungkin sebelum kita ke tema utama dan sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Bang Ken, saya ingin prolog terlebih dahulu bahwa Bang Ken Setiawan ini adalah pernah dulu bergabung dalam organisasi NII, Negara Islam Indonesia. Kemudian setelah itu beliau memutuskan untuk keluar dan kemudian punya kepedulian terhadap korban-korban dari negara Islam Indonesia dengan mendirikan NII Crisis Center gitu. Nah, mungkin sebelum kita ke tema utama, Bang Ken bisa cerita singkat saja mungkin kok dulu bisa gitu ya bergabung dengan NII, tertarik, kemudian kenapa kemudian akhirnya memutuskan keluar dari NII, Bang? Silakan, Bang. Baik, terima kasih, Mas Robi. Saya dulu terpapar ke dalam kelompok NI yang pusatnya di Al Zaitun ini. Pertama karena belajar dengan guru yang salah. Hmm. Ketemu dengan kawan, diajak dialog, argumentasi, dipertemukan dengan seniornya, gurunya lagi. Saya kalah dalam argumentasi, saya kalah debat, saya penasaran. Karena memang saya akui banyak hal-hal yang baru saya temukan eh, ya sebelumnya materi-materi itu memang saya akui tidak ada di pesantren, di sekolah. Hal baru ya, yang unik saya penasaran. Akhirnya saya terpapar dan karena tidak ada proses pencerahan, pada saat itu saya meyakini itu sebuah kebenaran ya. Karena teman-teman meyakini juga karena pada dasarnya selalu diikuti dengan ayat-ayat, dengan rujukan-rujukan. Awalnya bagus sekali. Tapi karena tadi tidak ada proses pencerahan, bertanya keluar pun nggak boleh, kepada kiai, kepada ulama, semua dianggap kafir juga. Semakin lama, semakin dalam, semakin aneh. Banyak hal yang akhirnya bertentangan dengan agama. Setelah ada titik balik, kenapa kita harus berani keluar. Dan ketika keluar, saya mencoba ketemu dengan ya tokoh-tokoh senior, para tokoh-tokoh yang pernah menjadi narapidana terorisme, kita dialog, kita sampaikan bahwa yang kita lakukan seperti ini kita dianggap oh itu uh, salah gitu kan, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Selama kita belajar Islam harus kita menjadi penyejuk, menjadi damai buat orang-orang di sekitar kita lah. Kita semakin rusak lah, itu yang akhirnya dikasih kesempatan uh, untuk berdialog dengan teman-teman yang sudah keluar, dan syaratnya katanya kalau mau terhindar dari ancaman harus ngelawan. Nah, Hmm. pada saat itu kita membuat forum-forum para mantan masuk NI Center ini kita bentuk dulu karena memang kita kecewa dengan pemerintah karena pada saat itu kita bersama teman-teman, bersama orang tua korban datang ke MUI
melaporkan apa yang kami lakukan. Dulu katanya, wah ini bukan tanggung jawab kami karena ini di bawah pesantren, pusatnya itu urusan Kementerian Agama, kami ke Kementerian Agama. Jawabannya yang ini makar, bahwa ini bukan wilayah kami, mendirikan negara dalam negara wilayah polisi. Begitu kita ke polisi pun jawabannya dulu ya, ya ini kan kalau kita tindak dengan makar harus ada dengan alat bukti, misalnya KTP, lagu kebangsaan, bendera, struktur. Jadi ketika belum memenuhi unsur nggak bisa ditangkap. Pasal terorisme pun belum bisa karena dalam undang-undang terorisme dulu belum bisa menyangkut ini kan. Berbeda dengan sekarang, walaupun sudah ada namanya preventive strike, tapi juga tidak bisa menindak sebuah paham atau pemikiran. Akhirnya muncullah NI Center karena latar Hmm. belakang dulu kami menganggap seperti ada pembiaran sampai hari ini. Jadi kita melihat kemarin juga MUI, Kementerian Agama juga kayaknya eh, bahasa kita semacam kerakutan apa yang melihat Al Zaitun seperti monster kayak saya melihat. Walaupun ya Oke, iya, kalau iya. bicara tentang ini MUI dan Kementerian Agama sudah ada penelitian yang harusnya dibuka pada saat itu. Sampai sekarang juga nggak dibuka. Ini mau bikin penelitian baru. Kalau menurut saya dibuka saja penelitian yang lama. Selesai sebenarnya sudah. Bersama dengan aparat. Oke, Gitu mas. oke, oke. Ini menarik sekali Bang. Jadi kita masih lanjut dulu nih di NI ini. Ada pertanyaan lagi. Saya kan kalau yang saya tahu ya, kan dulu itu ada namanya DITII gitu ya. Kemudian NII mungkin itu bagian dari sejarah apa perjalanan bangsa kita gitu. Nah, kemudian itu kan sudah lama ya, mungkin DITII itu sekitar tahun 60-an. Nah, kemudian sekarang kan sudah tahun 2000, 2020 bahkan NII. Berarti sampai sekarang NII itu masih aktif terus gitu ya. Kemudian mencari merekrut anggota-anggota baru ya. Menurut Bang Ken itu seperti apa informasinya? Ideologi kan tidak akan pernah mati. Oke. Dia akan berkembang dan mengikuti zaman. Jadi dari NII dulu si era Kartosuwiryo yang diproklamirkan 1949, beliau ditangkap di 1962. Kalau dulu mungkin kita masih masih bicara tentang idealisme ya, karena dulu memang Oke, lawannya oke. pada saat berdiri NII itu kan penjajah Belanda. Betul. Ketika tidak ada kesepakatan dengan Pak Soekarno ini masalah Republik Indonesia Serikat, Kartosuwiryo itu kekeh kan, kita mengusir penjajah Belanda itu mulia atau Masud Tahid. Pada saat itu mungkin karena idealisnya masih berhadapan dengan Belanda, kita masih 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 menilai wah ini bicara nasionalisme. Tapi kalau sekarang NII yang sekarang juga hanya kalau kita sebut ini produk politik ya yang mengatasnamakan agama, ini kan ujung-ujungnya hanya muatan politik. Dan ketika bicara politik, siapa yang punya masa besar pasti akan diperhitungkan kan oleh tokoh politik. Hmm. Nah ini yang seolah-olah menjadi jahat. Agama seolah-olah hanya menjadi komoditi. Ujung-ujungnya juga dua, uang ya. Duit, duit, duit. Seorang jamaahnya merasa ini perjuangan, tapi ketika ternyata melihat pimpinannya, mereka ya bergandengan tangan dengan tokoh-tokoh yang dianggap notabene adalah sebuah orang kafir. Nah, itu kan yang terjadi selama ini. Oke, oke. Oke. Berarti memang sampai sekarang terus ada, makanya harus terus diwaspadai. Nah, kemudian di pondok pesantren Azaitun sendiri itu ya Bang. Halo, Bang Halo, halo, Ken, ya halo, masih nyambung? ya Oh halo ya, oke, masih. oke. Mohon maaf. Oke. Nah, oke, kita ke topik yang utama nih sekarang. Jadi sebelum saya ngobrol dengan Bang Ken Setiawan ini, saya sudah nonton banyak wawancara lah Bang Ken ya, sudah wawancara TV One, kemudian juga masuk podcast Cokro ya, podcast Cokro, kemudian ada satu lagi podcast juga itu, dan di situ sudah sangat jelas sebenarnya Bang Ken Setiawan itu memaparkan tentang azaitun, kemudian bahaya ajarannya begitu ya. Nah, saya sih sebenarnya tidak ingin terlalu mengulangi apa yang sudah disampaikan Bang Ken Setiawan di apa namanya di podcast-podcast yang lain atau di wawancara yang lain begitu ya. Ya, jadi para pendengar nanti bisa mengecek gitu ya wawancara Bang Ken itu soal bahaya atau kemudian kesesatan-kesesatan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Azaitun. Nah, tapi ini saya jadi penasaran mungkin ya, kira-kira menurut Bang Ken Setiawan ini, Azaitun ini kalau pemerintah terus
terus diam ini atau tidak ada tindakan yang konkret, apakah memang bisa terus bertahan? Mengingat kalau saya lihat sih kan Syekh Panji Gumilang sendiri sudah tua ya, gitu. Walaupun apa umur kan tidak ada yang tahu, tapi kalau misalnya beliau tidak ada gitu, apa tidak akan hilang ini apa namanya Azaitun ini gitu? Atau memang sistemnya sudah mengakar kuat dan kalaupun Panji Gumilang sudah tidak ada akan terus hadir gitu. Gimana menurut pendapat Bang Ken Setiawan? Selama ini memang tokoh sentralnya memang Panji Gumilang, tapi ini kan sejatinya sistem kader, Oke. sistem yang memang dia dibuat sudah matang. Jadi ketika nanti tokohnya sudah lengser pun dia nanti akan sistem ini kan berjalan. Karena ya dalam pola pergerakan ini meyakini bahwa ini sebuah konsep yang bagus sekali bahwa din itu bukan diartikan sebagai agama dalam kelompok ini. Mereka diajak menjadi tokoh-tokoh negarawan, calon pemimpin negara. Makanya kalau kita melihat banyak ritual-ritual yang di sana ini kan agak aneh karena memang ya mereka didik menjadi seorang negarawan, sholat pakai jas, pakai dasi, ya perlente lah. Mereka bukan diajarkan seperti yang tradisional pakai sarung, enggak. Jadi walaupun sekarang banyak orang mengatakan nih kalau Panji Gumilang selesai, Al Zaitun pun akan selesai juga. Tapi saya rasa ini sudah sistem kader, di bawahnya juga sudah berjalan ya. Ya mungkin ada pengaruhnya, tapi tidak akan lama nanti akan bergeser. Karena mereka sudah punya struktur RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden. Walaupun ya, ketika ditanyakan nanti kalau Presiden Panji Gumilang lengser, kira-kira tokoh siapa? Ya, teman-teman masih bingung juga. Kira-kira yang tepat untuk melihat karena memang dianggap Panji Gumilang itu paling apa ya paling cerdas di antara tokoh-tokoh yang lain, mampu ya mengkampanyekan NII dalam wujud yang cantik. Dalam artian begini, pejabat-pejabat negara kan dianggap kafir, tapi mereka bisa tertipu, bisa datang ke sana, bisa mendukung. Ini kan dianggap produk cantik ya, Iya itu. mampu mampu menutupi sejatinya NII. Bahkan di sana itu slogannya bagaimana perdamaian, toleransi, dan ini memang sudah dari dulu sebenarnya, tapi karena statement di media sekarang, jadi mereka di sana itu ada namanya ajaran sinkretisme agama. Jadi ajaran Isa Bugis itu dipadu dengan ajaran NII, lembaga kerasulan. Ya munculnya yang unik pasti seperti Panji Gumilang. Sejatinya kalau ajaran Isa Bugis kan sudah dilarang. Ya, Bugis, lembaga kerasulan itu sudah dilarang. Dulu paling banyak ada di Sumatera Utara. Namun karena eh, dengan model organisasi NII di pesantren lebih lebih unik. Jadi nggak kaget kalau bicara tentang perpaduan tiga agama itu dari dulu. Bahkan satu guru satu ilmunya dengan Panji Gumilang dulu namanya Ahmad Musodik yang jadi Al-Qiyadah Islamiyah, yang jadi Komar, Komunitas Milah Ibrahim, yang jadi Gafatar, Gerakan Fajar Nusantara. Ini juga mengadopsi ajaran ini. Bisa Bugis dalam lembaga kerasulan. Umumnya Rasul baru, sholat belum wajib, terus dosa bisa ditebus, ada bayat dan lain sebagainya. Ini sebenarnya bukan hal baru, tapi karena mencuat, ada kemarin ada salam Yahudi segala macam. Kalau menurut saya bicara toleransi nggak apa-apa, tapi kalau ini kan hanya lip service, ini hanya pakem kelasnya. Mereka menyembunyikan jadi diri seolah-olah toleran, padahal di belakangnya ada sebuah ideologi yang sangat berbahaya yang akan ya bisa memecah belah persatuan bangsa. Kan unik antara ideologi dan realitas politiknya berbeda. Panji Gumilang ini kan kalau teman-teman bilang ini Panji Gumilang sakit jiwa memang, tapi psikopat, pinter gitu kan, bisa menyembunyikan jati dirinya sehingga kelihatannya toleran, padahal sejatinya kalau saya sebut ini bukan Syekh Panji Gumilang, Syekh Panji Gumilang, karena karakternya ini bahkan kawan-kawan yang sudah keluar itu mengatakan ini Dajjal Panji Gumilang. Ini satu orang bisa merusak ratusan ribu anak muda atas nama agama, ini kan keren sekali. Oh, oke, oke, menarik sekali. Gini Bang, mungkin selanjutnya kan saya mengamati medsos juga ya, dengan statement-statement Bang Ken yang sangat keras itu, saya juga mengamati, entahlah mungkin ini pendukung mereka atau buzzer atau apa gitu, katanya, oh Bang Ken ini itu fitnah, hoax, dan lain-lain. Tapi Bang Ken sendiri dulu pernah sering ke Azaitun berarti ya? Atau gimana Bang? Tahu gitu Ya, dah. ini saya jelaskan dulu. NI Al Oke. Zaitun itu punya dua struktur, teritorial dan fungsional. Teritorial yang bergerak
di gerakan bawah tanah yang mereka tidak pernah bicara NI. Memang ke Zaitun kita datang Oh, sebagai korwil, atau kalau kegiatan-kegiatan rapat kita ada di Al Zaitun. Jadi di Al oke. Zaitun perlu diketahui nggak boleh ngomong NI, nggak boleh bawa data NI. Apalagi kalau Hmm, acara-acara besar, nanti ketahuan oleh masyarakat umum kan. Jadi kita ya juga ya dulu sering ngezaitun. Bahkan kalau kalau kemarin bicara yang viral gitu kan, ada eh, zina bisa dilakukan kalau punya duit. Saya sendiri pernah mengantarkan itu dulu ketika ada di sana ya, mengantarkan ya. 16 santri untuk dugem di namanya dulu CI atau Cilegeng Indah, tempat prostitusi terbesar di Indramayu. Dan itu letaknya persis di belakang pesantren Al Zaitun. Jadi memang teorinya di Al Zaitun tuh nggak boleh melakukan hal-hal yang dilarang lah, kayak pacaran, berzina. Ya, Dulu majalah porno nggak boleh. Tapi kalau punya duit, ngerokok nggak boleh. Kalau punya duit itu bisa semua dilakukan. Jadi nanti ada ya istighfarnya lah, ada dendanya ketika melakukan kesalahan. Dulu ada 16 santri, kita antar langsung ke sana. Bahkan fatalnya lagi, ya karena itu bagi yang punya duit, yang nggak punya duit ya akhirnya melakukan ya memang secara sembunyi-sembunyi. Ada sampai dulu santri yang hamil, bahkan ada ustadz dulu, ustazah yang hamil juga. Ya memang tidak secara diperintahkan, nggak boleh, nggak apa-apa kalian berzina. Teorinya nggak boleh, tapi kalau punya dana itu bisa dilakukan di sana. Bahkan mohon maaf, dulu ada kawan kita yang dari gerakan teritorial itu, karena punya infak kan nggak punya target, yang targetnya nggak tercapai, nggak punya dana, ya bisa dilakukan eh, mohon maaf ya semacam ini perzinahan dengan teman-temannya. Bahkan dulu pernah kita jumpai itu dalam proses istighfar ya, di sana ada namanya tahking, berhukum. Jadi nanti kena pasal sekian. Itu ada sampai mohon maaf satu satu perempuan itu 4 laki-laki. Nah ini kan akhirnya kita sebut seolah-olah ini kan legalisasi pelacuran atas nama agama. Dan dulu beberapa kasus kan sudah ya, muncul ya. juga, bahkan ada seorang mantan yang kisahnya dijadikan sebuah novel gitu kan. Tuhan izinkan aku jadi pelacur. Oh ya. Ini kan Oh, ya jahat sekali kan. Jadi kalau bicara komunisme, kalau menurut saya sudah jahat ya. Tapi yang dibantai kan orang yang berbeda kelompok. Ini bicara agama, anggotanya dihancurkan, ekonomi dihancurkan, akhlak dan akidahnya dihancurkan, masa depannya. Dan semuanya menggunakan atas nama agama, ini kan jahat sekali. iya, iya, Dan iya, ini iya. aman. Di mana MUI, di mana Kementerian Agama? Kan kalau bicara tentang kesesatan biasanya MUI paling kenceng kan bicara fatwa. Ini dulu sudah buat fatwa, buat yang untuk yang lain, tapi khusus NII ini dan Al Zaitun tidak dibuat fatwa. Padahal penelitiannya sudah jelas, ada hubungan. Dan itu menurut saya sudah cukup untuk membuat fatwa bagi MUI. Kementerian Agama dengan hasil penelitian tersebut, Kementerian Agama bahkan 2 kali sudah pernah buat penelitian juga. Sampai penelitinya sudah meninggal sekarang kan, Prof. Safi Mubid. Ini juga nggak dibongkar juga. Jadi memang kalau saya melihat, ya karena ada tokoh-tokoh besar, MUI, Kemenak, ini memang enggan untuk menindak pesantren Al Zaitun ini. Padahal sebenarnya sudah gamblang, gitu. Ya oke, iya ya memang kelebihan atau mungkin kelicikan Zaitun tadi di kamuflase itu tadi ya sehingga bahkan kita pun masyarakat awam juga sulit untuk mengetahui apa yang sebenarnya di dalamnya terjadi. Tapi kalau ternyata memang kejadiannya seperti yang tadi yang diceritakan Bang Ken ya itu sangat mengerikan lah ya karena itu sudah masuk ke asusila gitu. Nah mungkin ini terakhir saja Bang Ken ya. Terakhir. Nah kan selain Azaitun juga Bang Ken punya fokus isu juga di radikalisme terorisme ya seperti ISIS dan lain-lain kalau kalau mereka kan terang-terangan ya dan jadi gampang dideteksinya kemudian juga gampang di apa namanya diatasi lah oleh pemerintah itu kan dengan densus dan lain-lain. Nah kalau Azaitun ini kan ya tadi itu ya licin apa kemudian kamuflase dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalkan Zaitun ini dibiarkan, kan kalau misalnya ISIS atau Hizbut Tahrir itu kan memang jelas kalau mereka dibiarkan itu jelas pasti akan
suatu hari mereka akan makar, merebut kekuasaan dan lain-lain. Nah, menurut prediksi Bang Ken ini, kalau Al-Zaitun kalau terus dibiarkan tidak ada tindakan itu, apakah akan sampai sana, atau ya mereka sih hanya melakukan amalan-amalan mereka saja, tapi tidak mengancam eksistensi NKRI misalnya, atau eksistensi Pancasila. Menurut Bang Ken seperti apa gitu, Al-Zaitun? Al-Zaitun ini menurut saya kawah candera di muka buat para teroris. Kenapa? Hmm. Kita dididik dulu di sana sudah anti Pancasila, anti terhadap negara. Jadi orang yang keluar dari Al-Zaitun kalau tidak mendapatkan pencerahan dengan baik, ketemu dengan tokoh agama yang baik, mendapatkan guru yang baik, maka selangkah lagi akan jadi teroris. Kasus bom Astana Anyar, Agus Oh. itu orang NII sebelumnya, Hmm. NII Zakaria, KW7 dan istrinya KW9. Kecewa melihat NII kok hanya bicara ngomong doang jihadnya nih, infak-infak nggak jelas, akhirnya pindah ke JAD, Benar, benar, benar. ketemu dengan orang-orang yang ya secara pemikiran bahwa jihad itu bukan hanya ngomong doang, tapi amalia. Akhirnya ketangkap dulu, keluar dari penjara, paham itu kan nggak hilang walaupun ada program deradikalisasi pemerintah, karena tidak wajib. Hmm. Jadi mereka ketika balik ke kelompoknya akan berpotensi juga melakukan tindakan terorisme seperti Mas Agus itu yang di Astana Anyar. Artinya, ini kalau dibiarkan seolah-olah seperti, mohon maaf, pohon yang berbuah. Hmm. Buahnya itu terorisme. Akarnya itu batangnya, akar batang pemahaman ini nggak dicabut. Terorisnya buahnya dipetik, yang sudah matang dipetik, tapi akarnya nggak dicabut. Maka setiap musim terorisme akan terus ada. Ini ideologi. Dan mereka seperti multi level marketing loh. Satu korban ngikut 5, 5 ngerekrut 10, 10, 20. Dia akan mencari cara target-target baru. Jadi kalau ini dibiarkan, nanti juga seolah-olah ada image di masyarakat. Ini sebenarnya saktinya Panji Gumilang atau mohon maaf, ini bodohnya pemerintah. Ya kan? Pinternya Panji Gumilang atau bodohnya pemerintah. Ini sudah 30 tahun loh, dari 93 mereka sudah berdiri. Terus 94 yayasannya mereka legal. Hmm. 96 pembangunan secara keseluruhan dilakukan, 99 itu diresmikan oleh Pak Habibie. Sampai sekarang 2023. Jadi kalau ketika mereka 093 sampai 2023, ini kan 30 tahun. Hampir sama dengan kekuasaannya Pak Harto, ya, 32 tahun. 2 tahun lagi sama. Dan ini sampai ada dukungan bahkan dari istana kan, KSP. Ini makanya saya melihat apakah pemerintahan ini, apa negara ini tidak mengaktifkan intelijennya. Ada badan intelijen negara, ada badan intelijen strategis, ada badan intelijen keamanan, ada Polhukam yang biasa ketika viral muncul ini sampai sekarang masih membisu nih kan, belum bicara Polhukamnya. Jadi ini pintarnya Panji Gumilang atau bodohnya pemerintah. Kalau saya bilang ini sudah kekecewaan kami gitu kan. Masa 30 tahun tidak bisa mengungkap ini? Kayak semacam HTI, FPI, ini pun sudah jelas walaupun ya ini masih ada sisi lemah yang dibubarkan hanya organisasinya, tapi fahamnya masih berkeliaran di sekitar kita. Betul. Saya berharap ini seperti komunisme, kalau perlu dibuat tap MPR. Jangankan mau bikin negara Islam, mau kamuflase pakai nama apapun akan ketahuan. Bikin kaos Yeah, ada yeah. logo Palu Arit itu bisa ditangkap. Nah, sekarang radikalisme yang mengatasnamakan agama, yang mereka pinter tahu di era demokrasi. Yaudah pakai pesantren biar kelihatan bagus, nanti biar masyarakat tertipu. Nah ini kan akhirnya menjadi ya, kesempatan mereka buat eksis di masyarakat. Bahkan mereka pakai yayasan yatim piatu, yayasan duafa yang kemarin belum lama di Lampung itu 6.200 kotak amal disita Densus 88. Dan mereka sekarang pakai ini juga untuk masuk-masuk ke instansi, masuk ke pemerintah, nyari-nyari amal. Dan itu hasilnya tidak sedikit, cukup besar sampai puluhan miliar per bulan mereka dapatkan untuk ya operasional mereka. Mereka tahu orang Indonesia itu baik-baik, orang Indonesia itu dermawan. Jadi dimanfaatkan betul semangat orang Indonesia bagi mereka untuk lumbung pendanaan bagi kelompok mereka. Jadi kalau negara ini diam, saya rasa 2024 ini akan menjadi medan tempur dan kita yang waras bisa akan kalah. Kenapa? Karena jumlah mereka tidak banyak, tapi mereka militansi. Bahkan 2024 kelompok NI sudah akan bersatu dengan kelompok khilafah yang mereka yakin 2024 tepat satu abad mereka Oke, untuk oke. bangkit kembali setelah runtuh di 1924.
Jadi kalau aparat tidak segera melakukan mitigasi seperti bencana dengan tepat, ini akan berpotensi untuk membuat konflik di tahun 2024 yang merupakan pesta demokrasi. Karena menghadapi 20 apa ya 1000 tahun lagi, nanti di 2000 tahun 2000 sekian masih lama, dan mereka mungkin sudah tidak ada. Mereka akan maksimalkan 2024 untuk Baik. kekuasaan mereka. Nah, ini harus waspada pemerintah. Oke, oke Bang, ini closing statement ya. Setelah ini kita tutup. Mungkin kita minta tips dan triknya mungkin supaya kita tidak terpengaruh dengan ajakan atau pemikiran dari NII atau juga gerakan-gerakan radikal teroris yang lainnya itu menurut Bang seperti apa tips praktisnya? Mungkin singkat saja, Bang. Ya, kita harus belajar agama dengan guru, dengan ahlinya, dengan guru yang benar. Karena saya terpapar karena berguru dengan orang yang salah. Karena orang menjadi pelaku radikalisme dan terorisme itu tidak instan. Ada proses namanya intoleran. Kalau Ya. dia sudah anti kebinekaan, pokoknya yang lain salah, yang benar hanya kita, yang lain neraka, yang surga hanya kita, itu menjadi pintu gerbang. Orang akan menjadi intoleran, lalu nanti akan masuk kelompok namanya radikal, pemikiran anti pemerintah, anti aparat, dan selangkah lagi akan jadi terorisme. Jadi belajar dengan guru yang benar, kepada ahlinya. Kalau sudah ada materi-materi baik itu di dunia nyata maupun di media sosial ya kan, mereka juga gencar di media sosial. Konsepnya sama seperti narkoba. Jangan coba-coba. Kalau kita coba-coba, kita bisa terpapar. Seperti saya dulu. Jadi tolak dengan tegas mulai kajian. Terus kalau tetap mereka ngejar-ngejar, sampaikan kepada orang di sekitar kita, kepada orang yang ngerti agama. Kalau masih ngejar-ngejar terus, laporkan ke aparat supaya ditindak. Karena mereka tidak akan pernah melepaskan begitu saja calon korban yang akan mereka lakukan. Kita harus kritis terhadap informasi, karena hari ini di era media sosial ini berita informasi dan fakta itu beda-beda tipis. Kita harus kritis, kalau perlu tabayun, cek kepada orang sekitar kita berita yang kita terima benar atau salah. Jangan sampai kita menjadi korban hoax atau menjadi pelaku dan turut menyebarkan informasi yang salah. Mereka tahu walaupun informasi salah, kalau diulang terus-menerus, orang akan tersugesti jangan-jangan benar. Karena semua informasi tidak ada counter. Kita yang waras harus melawan, harus mengcounter kalau ada berita narasi-narasi tadi intoleran, narasi-narasi mengarah radikalisme. Harus kita ingatkan, jangan-jangan yang menyampaikan juga korban hoax juga, karena tidak kritis akhirnya menjadi korban. Dan yang paling penting adalah bicara tentang agama itu, radikalisme tidak dimonopoli oleh satu agama apapun. Dia akan berkembang di sebuah negara yang mayoritas, dan kebetulan di Indonesia mayoritas agama Islam. Jadi ketika tanggal Densus 88 KTP-nya itu Islam. Tapi kembali bahwa radikalisme sejatinya musuh agama dan musuh negara. Radikalisme justru membuat fitnah kepada agama seolah agama itu jahat. Jadi kalau bicara belajar agama, harus, kalau kita umat Islam, contohnya Nabi Muhammad. Apa? Turun ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlaknya menjadi bagus. Kalau kita belajar agama, akhlaknya rusak. Kita menjadi tukang hujat, caci maki, ujaran kebencian. Ingat, kita berarti belajar dengan guru yang salah. Stop, unfollow, jangan ikuti. Kalau kita ikuti, maka kita akan terpapar radikalisme. Dan terakhir, kita harus nasionalisme. Kenapa? Nasionalisme adalah merasa terancam. Kenapa? Kalau mau jujur, hari ini kita sudah dikepung oleh banyak sekali ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Bahkan kita antar suku, antar agama sekarang juga sudah ribut. Ini menjadi evaluasi buat kita bersama. Hari ini kita sudah terkepung oleh ancaman, kita harus waspada, namun jangan sampai fobia terhadap agama. Justru kita harus mensupport lingkungan kita, putra-putri kita, supaya belajar agama, supaya tidak kesambar dengan kelompok intoleran, radikalisme yang juga mengarah kepada terorisme. Itu harus menjadi kewaspadaan, dan bela negara bagi saya bukan hanya tanggung jawab aparat. Tanggung jawab kita bersama untuk berbuat sesuatu sesuai bidang yang kita bisa. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Ken Setiawan, sangat inspiratif dan juga sangat banyak ilmu yang kita dapatkan pada podcast kali ini. Dan semoga Bang Ken Setiawan senantiasa lancar kegiatannya dan sukses selalu ya Bang ya. Dan Amin, juga amin, amin. mudah-mudahan apa yang kita suarakan bisa didengar oleh pemerintah dan juga apa yang tadi disampaikan bisa menjadi bekal bagi kita
kalau ada yang mengajak kepada hal-hal yang tidak jelas atau yang aneh-aneh, lebih baik kita tolak. Kalau mau belajar agama ya lebih baik dengan guru-guru dari paham-paham atau organisasi-organisasi masyarakat yang sudah jelas track recordnya seperti Muhammadiyah, NU, Persis, dan mungkin organisasi-organisasi besar lain. Tapi kalau dari yang kelompok-kelompok sempalan atau kelompok-kelompok kecil, ya itu mungkin kita waspada saja gitu. Sekali lagi terima kasih Bang Ken ya. Mudah-mudahan kalau sedang di Jakarta kita bisa ngopi, Bang. Boleh, boleh.